Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan coba membahas mengenai salah satu topik di dalam ilmu mikroekonomi, yaitu terkait dengan teori produksi. Ini adalah hal-hal yang perlu dipahami saat kita berbicara mengenai teori produksi. Kita perlu memahami masalah fungsi produksi itu sendiri, kemudian bagaimana fungsi produksi perusahaan di dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan terakhir terkait dengan returns of scale dari fungsi produksi perusahaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan fungsi produksi. Secara sederhana, fungsi produksi di dalam mikroekonomi biasanya dinyatakan seperti ini. Q kecil ini adalah output yang dihasilkan oleh perusahaan yang berasal dari kombinasi input, dalam hal ini capital dan labor, yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Okay? Dan secara implisit di dalam fungsi produksi ini menunjukkan produksi yang technically visible bagi perusahaan yang bersangkutan, dan key yang dihasilkan itu menunjukkan output maksimum yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan secara implisit juga kita bisa tahu dari fungsi produksi ini di dalamnya terkandung teknologi produksi tertentu yang diadopsi oleh perusahaan yang bersangkutan. Makanya fungsi produksi perusahaan bisa saja berbeda-beda antar perusahaan. Jadi Q A mungkin saja dinyatakan seperti ini, kemudian Q B mungkin saja dinyatakan seperti ini, dan kemudian Q C bisa atau output perusahaan C mungkin saja dihasilkan dari fungsi produksi yang seperti ini. Jadi kita bisa lihat kombinasi input yang sama, misalnya sama dengan 1, L-nya sama dengan 2, ini menghasilkan tingkat output yang tentunya berbeda-beda karena fungsi produksinya berbeda. Ya, di sini 2 kali 1 tambah 3 kali 2 hasilnya adalah 8 unit output. Kalau kombinasi inputnya adalah K sama dengan 1, L sama dengan 2. Dan di sini kita bisa hasilkan ini 2 kali 1 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 4. Di sini 2 kali 1 kali 2 kuadrat sama dengan 8. Jadi ini teknologi produksi dari perusahaan berbeda-beda yang tercermin dari fungsi produksi perusahaan yang bersangkutan. Nah, kemudian kita lihat, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, dalam satu fungsi produksi tertentu, apakah kombinasi input yang digunakan oleh perusahaan akan menghasilkan produksi output yang maksimal? Jawabannya tentu saja adalah iya. Ya, jadi dalam satu fungsi produksi tertentu, kombinasi input yang dihasilkan itu pasti menghasilkan produksi output yang maksimal. Ini kita tentu saja mengabaikan faktor-faktor yang di luar kenormalan, seperti misalnya mungkin tidak ada supervisor dari perusahaan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh labor yang menyebabkan labor tidak bekerja semestinya gitu ya. Mungkin di luar, itu tentu saja di luar hal-hal non teknis seperti itu ya. Ini kondisi normal, fungsi produksi itu menghasilkan output yang maksimal bagi perusahaan. Oke, nah kemudian dengan kombinasi input yang sama, bagaimana perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output? Nah, seperti kita bisa lihat di sini, ini output-output yang dihasilkan oleh perusahaan bisa berbeda-beda. Nah, implicitly ini terjadi karena apa? Karena fungsi produksinya berbeda. Ya. Jadi bagaimana perusahaan tertentu mengadopsi teknologi atau juga bagaimana atau teknologi produksi seperti apa yang diadopsi oleh masing-masing perusahaan. Mungkin perusahaan A mau mengadopsi teknologi lebih baik dibandingkan B, B lebih baik dibandingkan C, dan seterusnya. Ya. Jadi ini terkait dengan fungsi produksi tentu saja. Jadi kalau mau menghasilkan output yang lebih banyak dengan kombinasi input yang sama, maka fungsi produksi ini harus diubah oleh perusahaan. Bagaimana cara mengubah fungsi produksi? Yang pertama tentu saja adalah mengubah teknologi produksi. Ya, kalau teknologi produksi berbeda, maka fungsi produksi akan berbeda. Kalau teknologi lebih tinggi yang diadopsi oleh perusahaan, maka tentu saja perusahaan akan mampu menghasilkan output yang lebih banyak given kombinasi input yang sama. Berikutnya apa? Bisa saja perusahaan mempekerjakan labor lebih semakin lama, maka ada proses yang namanya learning by doing. Labornya makin terampil.
Atau juga bisa jadi labor itu lebih terampil karena secara khusus perusahaan membuat pelatihan bagi tenaga kerjanya. Nah, ini bisa menyebabkan juga fungsi produksi berbeda karena produktivitas dari si labor sekarang lebih tinggi karena proses ini. Jadi ini yang bisa dilakukan. Pembahasan kedua kita adalah terkait dengan produksi perusahaan di dalam jangka pendek. Jangka pendek atau jangka panjang di dalam teori mikroekonomi bukan didasarkan pada durasi waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, tapi tergantung pada ada tidaknya faktor produksi atau input produksi yang tetap atau variabel. Dalam jangka pendek selalu ada yang namanya fixed variable. Sementara dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Artinya apa? Saat perusahaan ingin mengubah jumlah outputnya, dia dalam jangka panjang bisa mengubah kedua. Ya, kalau faktor produksinya cuma 2, dia bisa mengubah kedua faktor produksi tersebut. Dalam jangka pendek, mengubah output hanya bisa dilakukan dengan cara mengubah mungkin salah satu faktor produksinya, karena faktor produksi yang lainnya bersifat tetap. Oke, nah kemudian sekarang kita coba lihat kurva produksi. Nah, ini gambar kurva produksi. Jadi di dalam kurva ini sumbu vertikalnya adalah output perusahaan. Oke, Q kecil. Kemudian ini adalah labor hours di sumbu horizontal dan ini adalah fungsi produksi. Ya. Karena 2 dimensi, maka kita hanya bisa mengkaitkan fungsi produksi ini dengan salah satu faktor produksi. Tapi bukan berarti bahwa fungsi produksi perusahaan itu hanya disebabkan oleh perubahan hanya merupakan fungsi dari L saja. Bisa saja fungsi produksinya tetap seperti ini, K dan L, tapi dalam jangka pendek karena ada fixed factor, dalam hal ini misalnya capital, maka kurva produksi atau produksi perusahaan itu terjadi pada tingkat capital yang tetap atau tingkat capital tertentu. Nah, kita bisa lihat sekarang dari kurva produksi ini, pertama kita bisa melihat hubungan positif antara Q dengan L. Artinya saat L-nya naik, kita bisa lihat sampai tingkat L tertentu di sini, Q-nya juga mengalami kenaikan. Tapi kemudian setelah labor-nya mencapai tingkat L sebesar 9, kenaikan labor di sini, ini menyebabkan penurunan jumlah output. Jadi L naik, Q-nya naik, kemudian sampai titik tertentu Q-nya mengalami penurunan. Jadi ini mencerminkan hubungan antara L dan Q apakah positif atau negatif. Ini terlihat di dalam kurva produksi kita. Kemudian di dalam kurva produksi ini, implicitly juga kita bisa melihat hubungan antara kenaikan labor sekali lagi, dengan kalau tadi yang pertama itu melihat Q-nya naik atau turun, yang kedua itu kita bisa melihat juga magnitude-nya. Ya, Q-nya naik, seberapa besar naiknya, Q turun, seberapa besar turunnya. Ya, dengan kata lain, saat L-nya berubah sebesar 1 unit, nambah 1 unit, Q-nya ini naik seberapa unit atau turun seberapa unit. Nah, ini bisa kita ketahui dari kurva produksi ini juga. Ya, dan kalau kita lihat hubungan seperti ini, kaitan antara L dengan Q seperti ini ya. Ini magnitude ini mencerminkan apa yang dinamakan sebagai marginal product of labor. Nah, di dalam kurva produksi ini gimana kita bisa melihat besarnya MPL? Nah, ingat rumusnya seperti ini ya. Dan kalau kita bicara dalam bentuk kalau kita gambarkan kurva 2 dimensi di mana vertikalnya adalah Q dan horizontalnya adalah L, maka kurva apapun sebenarnya yang digambarkan di dalam gambar 2 dimensi ini pasti akan memiliki slope sebesar delta Q per delta L. Dan kalau kita bicara slope titik seperti titik A, titik B, titik C ini, maka kita rumuskan ini sebagai dalam bentuk derivatif do Q per do L. Saya pakai do karena output perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh L, tapi juga dipengaruhi oleh jumlah capital. Makanya pakai do bukan pakai D. Oke, dan kita lihat
kita bisa mendapatkan slope titik dari titik-titik ini ya. Slope dari titik-titik ini ada di panjang kurva Q. Jadi kalau titik A ini adalah slope garis singgungnya, maka slope-nya ada di sini. Ini titik B, ini slope-nya, titik C misalnya, slope-nya 0 di sini ya. Dan slope ini rumusnya apa? Rumusnya sama semua. Ini adalah do Q per do L. Di sini juga adalah do Q per do L. Oke, sorry, Q kecil ya. Do Q per do L. Di sini juga sama do Q per do L. Cuma di sinilah do Q do L A. Di sini do Q do L B. Di sini do Q do L C. Di sini jelas-jelas do Q do L-nya adalah slope-nya adalah 0. Ini slope-nya positif, di sini juga slope-nya positif, tapi kita bisa lihat slope A, titik A itu lebih tinggi dibandingkan slope B. Atau dengan kata lain, karena slope itu adalah MPL, maka kita bisa sebutkan MPL A itu lebih besar dibandingkan dengan MPL B. Oke, nah kalau secara keseluruhan kita bisa lihat bagaimana hubungan antara L dengan MPL. Nah, kita tinggal lihat pergerakan slope-nya makin curam kah atau makin landai. Nah, kita bisa lihat di sini saat L-nya naik, awalnya MPL ini pertamanya makin curam ya, sampai titik A ini maksimal. Setelah melalui titik A, kemudian kita bisa lihat slope titiknya makin lama makin kecil. 0 di sini dan kemudian di sini slope-nya negatif. Ya, di sini MPL lebih kecil dari 0. Jadi kita bisa lihat MPL awalnya naik, kemudian turun dan bahkan mencapai titik ya besaran yang negatif. Oke, itu adalah cara mendapatkan MPL dari kurva produksi. Dan hubungan ini bisa kita gambarkan di diagram yang kedua. Kita bisa dapatkan gambar lebih spesifik turunan dari kurva produksi. Hubungannya kita bisa lihat karena titik A ini adalah slope yang paling tinggi bagi MPL. Kita tadi udah jabarkan. Pertama MPL-nya naik sampai maksimumnya di A. Kemudian slope kurva produksi turun atau dengan kata lain MPL-nya mengalami penurunan terus sampai akhirnya di titik C slope-nya adalah sama dengan 0, maka MPL sama dengan 0. Setelah melewati titik C, slope-nya negatif dan ini yang terjadi, MPL-nya negatif. Ya, dari sini. Oke, itu adalah kurva MPL. Kemudian bagaimana dengan kurva APL? Kurva APL juga bisa kita lihat dari kurva produksi yang ada. Kalau sebelumnya adalah kita melihat slope titik, ya, langsung di slope titik. Sekarang kita lihat slope dari garis yang menghubungkan titik asal ini ke titik-titik yang ada di fungsi produksi kita tadi, ya. Jadi kita bisa lihat di titik A kita bisa hubungkan garis putus-putus seperti ini dan ini adalah slope dari garis tersebut yang tidak lain ya, ini tangan beta misalnya sama dengan jarak ini per jarak ini yang tidak lain adalah Q per L pada titik A atau QA per LA. Titik C misalnya kita bisa hubungkan ini garisnya ya, dan slope-nya adalah tangan beta juga, beta aksen misalnya sama dengan ini Q per L tapi Q di QC dan L di LC. Dan kita bisa lihat kita bisa bandingkan seperti tadi slope-nya saat L-nya makin naik apakah slope garis ini makin tinggi atau makin rendah dan seterusnya ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya dari gambar ini kita lihat titik A ini adalah garisnya dan ini slope-nya, kemudian kita terus hubungkan ke B ya. Ini masih naik. Tapi kemudian setelah dari titik B ini kita hubungkan, kita punya garis yang makin landai seperti ini. Jadi yang ketiga ini L-nya naik, APL-nya naik sampai titik tertentu, kemudian dia mengalami penurunan. Ya, jadi kalau di gambar ini dia naik sampai B. Nah, kalau kita gambarkan di sini di gambar yang kedua, jadi sampai lebarnya 5, APL-nya naik sampai kemudian
mencapai titik maksimumnya di sini, ya. Dan setelah itu APL mengalami penurunan mengikuti kenaikan labor di sini. L-nya makin tinggi, APL-nya sekarang menurun. Oke, jadi demikian dari gambar ini kita bisa lihat 3 hubungan seperti ini, ya. L terhadap Q, L terhadap MPL, L terhadap APL. Dan kemudian satu hal terakhir yang bisa ditunjukkan di sini juga adalah apa? Kita bisa mendapatkan shift gambar seperti ini terhadap apa yang terjadi pada kurva produksi kita. Terjadi shifting dari Q1 ke Q2. Shifting ini artinya apa? Pada setiap setiap tingkat labor yang ada, tingkat labor hours yang ada, shifting ke atas menunjukkan bahwa tingkat outputnya menjadi lebih tinggi. Setiap jumlah labor sekarang menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi. Dan ini bisa terjadi mungkin gara-gara yang pertama adalah perubahan teknologi. Jadi teknologi produksinya makin baik sehingga labornya lebih produktif. Ini menyebabkan fungsi produksi akan bergeser ke atas seperti ini. Atau bisa juga karena saat kita menggambarkan kurva produksi tadi capitalnya tetap, ya, kapitalnya tertentu. Nah, kemudian saat kapitalnya lebih tinggi, bisa jadi juga ini menyebabkan labor menjadi lebih produktif. Ya, artinya sekarang dengan adanya peningkatan capital, pada setiap jumlah labor, jumlah output yang bisa dihasilkan adalah jadi lebih tinggi. Jadi shifting ini bisa disebabkan oleh technical change, bisa juga disebabkan oleh kenaikan capital, di mana dua-duanya menghasilkan labor dalam hal ini, ya, input produksi labor yang lebih produktif. Baik, sekarang kita coba lihat beberapa pertanyaan berikut sebagai review dan tambahan informasi terkait dengan short run production. Untuk yang pertanyaan pertama, tentu saja dengan mudah kita jawab, ya. Perbedaan jangka pendek dan jangka panjang dalam mikroekonomi ini terkait dengan ada tidaknya fixed input, ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, mengapa jangka pendek terdapat beberapa faktor produksi yang tetap? Kita bisa jawab ini by logic. Tentu saja tidak semua perusahaan, tidak semua produsen bisa menambah kapitalnya dengan mudah. Misalnya fasilitas produksi itu tidak dengan mudah bisa ditingkatkan, ya, mungkin perlu waktu. Kemudian juga ruangan atau mungkin juga gedung produksi itu nggak bisa ditingkatkan dengan mudah. Jadi kalau menambah pabrik itu butuh biaya besar dan perusahaan kecil atau yang baru beroperasi mungkin nggak bisa langsung membangun pabrik baru, ya, bahkan meminjam pun mungkin akan sulit kalau mereka baru saja berdiri. Oke, bisa juga faktor produksi ini tetap dalam jangka pendek disebabkan karena adanya kontrak-kontrak, ya. Bisa saja tenaga kerja sekalipun bisa saja bersifat fix dalam jangka pendek, ya, bagi perusahaan tertentu. Karena tenaga kerjanya misalnya tidak bisa diturunkan oleh perusahaan misalnya nggak bisa memecat tenaga kerja, ya, karena ada kontrak, mereka terikat kontrak, ya. Jadi kalau memecat maka perlu ada pesangon yang dibayarkan dan itu mungkin mahal, ya. Jadi kalau perusahaan tidak bisa mengurangi jumlah tenaga kerja, itu juga indikasi bahwa tenaga kerja tersebut bersifat fix. Oke, nah kemudian untuk soal yang ketiga, ini ada contoh kasus seperti ini, perusahaan produksi dalam jangka pendek. Nah, kita punya data mengenai jumlah pekerja dan jumlah kursi. Jadi kita asumsikan tentu saja ini adalah variabel inputnya dan ini proses produksinya mengasumsikan terjadi pada tingkat capital yang tertentu tetap. Oke, dan untuk menghitung produk marginal, produk rata-rata, ya tentu saja harus diketahui formulanya. Untuk marginal ini adalah MPL dalam kasus kita ini itu sama dengan delta Q per delta L, dan ini selalu kausalitasnya dari bawah ke atas. Kalau L-nya naik 1 unit, ini delta L, ya, seperti ini delta L.
ini juga delta L, dan seterusnya ini delta L semua, dan semuanya naik 1 unit. Berapa tambahan outputnya? Ini tambahan output. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat MPL-nya. Nah, tinggal dilihat saja dari 0 ke 1 nambah 1 unit, output pertama nambah 10, artinya MPL-nya 10. Ini nambah 8, nambah 6, ya kan? Kemudian nambah 4, nambah 2, kemudian turun 2, turun 3. Ya, ini MPL. Oke. Dan untuk APL kita ketahui rumusnya adalah kuantitas dibagi dengan labor hours. Ya, ini kuantitasnya ada di sini, ini adalah labor hours-nya di sini. Oke, tinggal dibagi 0 per 0, 10 per 1, 18 per 2, gitu kan, 10, 9, dan seterusnya di sini. Oke, apakah fungsi produksi ini menunjukkan terjadinya diminishing return to labor? Nah, ini kita bisa lihat. Ingat, diminishing marginal productivity of labor ini tidak berarti bahwa Q-nya turun. Oke. Jadi MPL, diminishing marginal productivity of labor, itu mungkin Q-nya naik, ya, tapi perubahan Q-nya, ya, kenaikannya makin lama makin sedikit. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini naik sebesar 10, jadi 0 jadi 10, ini ada kenaikan 10, tapi kemudian dari sini mulai turun. 10 ke 8, 8 ke 6, 4 ke 2, dan seterusnya. Ini yang namanya diminishing return to labor. Oke. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, secara intuitif apa yang mungkin menyebabkan marginal product ini menjadi negatif? Oke. Kalau sebelumnya kita lihat diminishing MPL ini terjadi gara-gara apa? Turunnya MPL ini terjadi karena capital yang sifatnya tetap. Ya, ini fixed capital. Jadi karena adanya faktor produksi yang tetap, maka labor akan rebutan menggunakan capital yang ada. Ya. Jadi semakin banyak labornya, maka semakin sedikit capital yang bisa digunakan oleh masing-masing tenaga kerja. Itu yang menyebabkan terjadinya diminishing MPL. Jadi kalau misalnya yang menjadi capital itu adalah ruangan kerja, maka ruangan kerja itu mungkin pada saat diisi oleh 1, 2, 3, sampai 5, ya, itu MPL-nya masih naik terus. Ya, tambahan outputnya terus meningkat. Tapi begitu ruangan kerja tersebut yang tadinya diisi oleh 5 orang seperti ini misalnya, ya, orang masih leluasa kerja ke sana kemari, bekerja masih enak dengan ruangan yang ada, bisa kita anggap misalnya ruangan itu sebagai capital, ya. Tapi begitu ada orang yang ke-6 misalnya, ya, ada orang yang ke-7 yang menyebabkan ruangan ini jadi makin sempit, maka MPL-nya makin lama makin menurun. Dan sampai di kondisi tertentu, kalau ini terus ditambah, makin sesak, ya, tambahan labor tersebut tak hanya menyebabkan output tak bertambah lagi, tapi bahkan menyebabkan tambahan outputnya menjadi negatif, ya, karena tambahan output ini malah mengganggu labor-labor yang ada sebelumnya. Oke, untuk pertanyaan ini relatif serupa, jadi kita harus tentu saja ketahui rumus MPL itu seperti apa, ya. Kemudian rumus dari APL seperti apa. Jadi untuk ini kasus yang pertama mudah sekali, inputnya nambah 1, outputnya jadi nambah 220, maka jelas MPL-nya, ini MPL, itu akan sama dengan 225. Di sini rata-ratanya adalah Q per L 225 per 1. Di soal yang berikutnya, baris yang berikutnya diketahui adalah Q per L. Ini Q per L sama dengan 300. Kita ketahui L-nya adalah 2, maka Q-nya tinggal kita kalikan saja 2 kali 300. Maka ini adalah
600 key-nya. Dan kita bisa lihat MPL-nya gimana. Tinggal lihat selisih ini. Key-nya naik 1 unit. Key-nya berubah sebesar 300, positif 337,5 unit. Oke, dan seterusnya bisa di isi. Ini tambahan 1 unit lagi. Ya, dan sekarang yang diketahui adalah MPL-nya, tambahan output-nya sebesar 300. Ya. Artinya di sini output bertambah dari 600 menjadi tambah 300 menjadi 900 di sini. Oke. APL-nya 900, output dibagi dengan 3. Ini adalah 300. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya apakah saat MPL lebih tinggi dari APL, APL-nya meningkat atau menurun? Untuk menjawab ini sebenarnya logika sederhananya adalah tadi seperti yang saya yang mudah seperti di mathematical economics kita pernah bahas. Jadi kita bisa analogikan ke nilai rata-rata kelas misalnya ya. Nilai rata-rata kelas misalnya adalah sebesar 85, maka kalau misalnya ada satu anak baru ya. Ada satu anak baru dan kemudian anak baru itu nilainya, ya ini tambahan anak baru itu kan sama dengan mirip dengan delta L. Ya. Kemudian anak baru itu kemudian ternyata nilainya adalah, ini delta Q-nya kan, sama dengan 90. Nah, apa yang mesti kita lihat? Nah, ini ada nambah anak baru, ada tambahan nilai di dalam kelas. Ya. Hubungan ini bisa kita nyatakan sebagai seperti ini, delta Q per delta L sama dengan 90. Sementara kita lihat awalnya nilai, rata-ratanya adalah rata-rata kelas Q per L, ini adalah 85. Jadi apa yang kita bisa lihat, APL-nya di sini lebih rendah, lebih rendah dibandingkan dengan MPL. Jadi kalau marginalnya lebih tinggi dibandingkan dengan APL, kita bisa pastikan kalau di kasus kita ini rata-rata kelasnya pasti akan naik. Ya, ini akan naik. Oke. Kapan APL mulai menurun? APL akan mulai menurun kalau gimana? Kalau marginalnya sekarang lebih kecil daripada APL. Jadi kurva MPL dan APL bisa kita gambarkan dengan mudah ya. Jadi di gambar sebelumnya bisa dicek kembali. Kurva APL dan MPL itu gambarnya akan selalu seperti ini. Ini adalah MPL dan APL. Vertikal, horizontalnya adalah L. MPL mungkin seperti ini. Ini adalah MPL. Kemudian APL biasanya digambarkan akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini di sepanjang saat labor hingga L start ini kita bisa lihat MPL-nya lebih besar dibandingkan APL. Oleh karena itu maka APL-nya meningkat. Ya, tapi kemudian di sini MPL-nya lebih kecil dari APL. Maka yang terjadi adalah APL-nya mengalami penurunan. Di titik ini MPL sama dengan APL. Dan di titik ini APL ada di titik puncak. Oke? Oke, masih terkait dengan produksi jangka pendek. Coba kita jawab dua pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan pertama, pada dasarnya yang ditanyakan adalah ini ya, tambahan tenaga kerja awalnya menyebabkan marginal product dari tenaga kerja tersebut meningkat. Tapi semakin bertambahnya tenaga kerja kemudian pada akhirnya menyebabkan marginal productivity of labor-nya turun. Ya. Ini kenapa terjadi? Nah, kita bisa ilustrasikan misalnya di dalam rumah makan yang sederhana, owner si rumah makan ini mempekerjakan 1-2 orang saja tenaga kerjanya. Ya, jadi 1-2 orang tersebut mereka yang bertanggung jawab untuk masalah pembayaran, jadi mereka jadi kasir, mereka juga jadi koki, mereka juga cuci piring, mereka juga melayani customers, gitu ya. Nah, kondisi awalnya seperti ini. Begitu ownernya menambah labor,
misalnya menjadi 4, ya. Jadi nambah labor, sekarang menjadi labornya jadi 4 atau 5 misalnya, ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau labornya ditambah dalam kondisi seperti ini, maka mungkin sekarang ownernya bisa membagi pekerjaan seperti ini. Satu orang akan jadi kasir, satu orang atau 2 orang jadi koki, satu orang cuci piring, satu orang jadi yang melayani customers. Nah, akibatnya apa? Dengan kondisi seperti ini, maka terjadi yang namanya spesialisasi. Ya. Dan spesialisasi ini menyebabkan apa? Menyebabkan penambahan labor tersebut menghasilkan tambahan output yang makin tinggi, makin besar. Ya. Jadi gara-gara spesialisasi ini, masing-masing faktor produksi labor ini menjadi lebih produktif. Oke. Tapi kemudian bagaimana kalau kalau owner rumah makan ini terus meningkatkan labornya? Jadi 4, 5 sekarang jadi 6, labornya jadi 7, jadi 8 sampai mungkin jadi 9 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya. Nah, ini kasusnya sama yang kita bahas sebelumnya. Ini akan terjadi diminishing marginal productivity of labor. Kenapa terjadi diminishing marginal productivity of labor? Karena semua labor yang ada ini masih menggunakan jumlah kapital yang sama, ya. Jadi kalau kasir buku bondnya atau mungkin alat-alat tempat pembayarannya sama, koki juga alat masaknya jumlahnya sama, dan seterusnya, ya. Jadi dengan perlengkapan yang sama, maka setiap labor sekarang hanya akan bisa menggunakan jumlah capital masing-masing yang lebih rendah, ya. Dengan capital yang lebih rendah per tenaga kerja, maka pertama tentu saja spesialisasinya tidak terjadi lagi, dan yang kedua adalah produktivitasnya akan turun karena capital yang ada dipergunakan secara bergantian. Oke. Jadi sekali lagi, kenaikan MPL disebabkan spesialisasi. Penurunan MPL ini terjadi karena faktor produksi yang lain yang tetap, ya, dan spesialisasi sudah tidak terjadi lagi. Oke, sekarang untuk menjawab soal yang kedua, nah ini logikanya seperti apa? Jadi kalau kita running bisnis, kemudian keputusan meng-hire tambahan pekerja atau enggak, itu tentu saja didasari oleh harapan yang kita buat terkait dengan penambahan tenaga kerja tersebut. Jadi kalau kita di dalam running bisnis itu meningkatkan tenaga kerja, harapannya tentu saja adalah tambahan pekerja ini akan menghasilkan tambahan output, ya, bagi usaha kita. Dan tambahan output bagi usaha kita ini diharapkan tentu saja bisa menambah revenue atau penjualan atau penerimaan dari usaha kita. Ini harapan dari mempekerjakan tambahan labor, ya. Dan ini tambahan labor yang menghasilkan tambahan output ini kan adalah marginal productivity of labor. Dan ini adalah marginal revenue. Kalau keseluruhan nanti kita akan bahas lebih lanjut di topik yang lain. Ini yang namanya marginal revenue product of labor, ya, atau marginal revenue. Oke, dan kemudian ini harapan kita, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap kita menambah labor, lebih banyak labor, betul ini akan meningkatkan output, tapi di sisi lain juga ini akan menambahkan biaya juga, ya, karena kita harus membayar upah dari labor yang baru kita pekerjakan. Oke, nah sekarang clear masalahnya, ya. Kita tinggal kalau ingin mempekerjakan tenaga kerja baru, tentu saja harapan yang kita tetapkan di sini, tambahan revenue, kita harus bandingkan dengan tambahan biaya. Jadi kalau tambahan revenue-nya lebih besar daripada tambahan biaya, jadi dari mempekerjakan labor tadi, ya, maka tentu saja logikanya gampang saja.
kita pastinya sebaiknya mempekerjakan atau menambah labor kita tadi, labor baru tadi. Ya. Jadi kalau saya mempekerjakan A dan revenue dari yang dihasilkan akibat menambah pekerja si A tadi, revenue-nya ternyata bertambah jadi 2 juta misalnya, sementara gaji si A tadi itu cuma 500.000, maka jelas di sini saya akan lebih profitable, ya akan make sense bagi saya untuk mempekerjakan si A tadi. Karena tambahan revenue yang dihasilkannya lebih besar daripada tambahan biaya yang harus saya keluarkan buat membayar si A tadi. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ini kita bandingkan di sini. Kapan kita akan berhenti mempekerjakan tenaga kerja? Ya tentu saja. Ini nanti saat kalau tambahan revenue yang dihasilkan dari tambahan labor yang kita hire tersebut sudah sama dengan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk meng-hire tenaga kerja baru tersebut. Kalau udah sampai ke titik ini udah titik yang optimal. Ya, ini yang memaksimalkan profit, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Oke, jadi kalau lewat dari titik ini, nanti yang terjadi mungkin akan seperti ini. Kalau udah seperti ini, ya jelas merugi kita mempekerjakan tambahan pekerja baru. Oke, jadi apa yang lebih diperhatikan? Karena keinginan kita dari meningkatkan labor itu adalah ini, nambah revenue. Ya, jadi yang kita lebih perhatikan adalah sebenarnya adalah marginal productivity of labor, bukan APL-nya. Oke, sehingga saat ada pertanyaan seperti ini, kalau APL-nya menurun, sebaiknya mempekerjakan lebih banyak pekerja atau lebih sedikit? Jawabannya ya tergantung, ya. Karena saat APL turun ini bukan berarti bahwa output-nya turun. Ya, bisa saja saat APL turun ini marginal productivity of labor-nya masih positif. Ya, kalau masih positif artinya apa? Nambah labor masih menyebabkan tambahan output. Artinya apa? Kalau seperti ini masih ada kemungkinan revenue-nya bertambah. Ya, beda cerita kalau MPL-nya sudah negatif. Kalau MPL-nya negatif, maka ini akan menurunkan kuantitas output yang dihasilkan, ujungnya akan menurunkan revenue. Kalau MPL-nya sudah sampai negatif seperti ini, ya jelas jangan menambah jumlah tenaga kerja. Ya, tapi APL turun, sementara MPL-nya masih positif seperti ini, masih mungkin ya perusahaan untuk menambah tenaga kerja. Asalkan apa? Asalkan ini. Ya. Asalkan tambahan revenue ini masih lebih besar dibandingkan tambahan biayanya. Oke. Baik, saya cukupkan pembahasan awal terkait fungsi produksi hingga ke teori produksi perusahaan dalam jangka pendek. Untuk lanjutan pembahasan mengenai fungsi produksi jangka panjang dan konsep return to scale bisa disimak di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.